Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Perempat RRI Padang melalui FM 92,4 MHz di kesempatan pagi hari ini dalam program spesial program Perempat RRI Padang di Kamis pagi yaitu Kearifan Lokal Sumatera Barat ya. Dan adapun topik yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau ya. Ini adalah kelanjutan pembahasan kita dari minggu kemarin yang angkat topik kearifan lokal dalam sistem adat Minangkabau. Nah, ada dua hal di sini. Pertama adat, kedua kebudayaan. Ternyata di Minangkabau itu ada perbedaan dan sanak pendengar ya. Nah, seperti apa? Nanti kita akan coba bahas. Ini akan coba gali ini bersama narasumber kita yaitu mama kita Dr. Saiful Yazan Tuan Kemangkudun. Beliau adalah dosen tetap ilmu Islam ya dan Minangkabau di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ya. Sekaligus beliau juga salah seorang pemangku adat suku Koto ya. Baik Dun Sana Pandanga, kita terhubung dengan Mak Tuangku melalui sambungan Zoom Perempat RRI Padang. Dan sebelum kita mulai ya, kami sampaikan juga kepada Anda dosen pendengar seperti biasa, Anda bisa bergabung nanti dalam perbincangan ini melalui dua line telepon 812414 dan juga 08166092240 untuk menanggapi ataupun juga ada yang mau dipertanyakan ke beliau ya. Baik, sebelum kita mulai pembicaraan ini kami sapa dulu Mak Tuangku yang sudah tersambung di ujung link Zoom kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, pagi, Bung Adit. iya sehat Mak. Alhamdulillah. Eh, Ini darurat ini sedang di atas kendaraan, tapi insya Allah bisa berlangsung diskusi kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Yang penting semangatnya nih Mak ya, semangatnya yang penting ya Mak ya. Hmm. Baik, Mak, seperti yang saya antarkan tadi, Mak, pembicaraan kita pagi ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kita minggu yang lalu. Jadi kalau ibarat di kelas ini kita udah pakai silabus nih, Mak ya. Gitu Ya. kira-kira. Baik. Nah, kalau minggu yang lalu kita bicara tentang kearifan lokal dalam sistem adat Minangkabau ya, Mbak. Nah, hari ini kita akan lihat kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Nah, ini dua kata yang sepertinya dalam pandangan umum ini sama aja nih antara adat dan kebudayaan gitu ya, Mbak. Tapi ternyata di Minangkabau ada bedanya rupanya. Nah, ini yang ingin kita perdalam. Silakan Pak sebelum kita lanjut di topik hari ini kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau, kita review sedikit Pak ke minggu yang lalu tentang kearifan lokal dalam sistem adat Minangkabau. Silakan Pak Tangguh. Terima kasih, Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar dari Perompak dimanapun berada. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa ada istilah tentang adat, ada istilah kebudayaan. Nah, mungkin kita bisa memahaminya dengan cara pandang. Adat itu adalah cara pandang orang yang melakukannya atau orang yang memakainya. Sementara kebudayaan adalah cara pandang para peneliti atau para ilmuwan melihat keadaan atau apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi adat itu apa yang ada dalam diri dan keseharian masyarakat yang dirasakan dan dipikirkan oleh masyarakat itu. Tapi kebudayaan itu adalah apa yang dipikirkan orang luar tentang masyarakat adat itu. Jadi kalau adat itu sebuah kesatuan yang utuh bagi masyarakat adat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya bisa dilihat tingkatnya atau gradasinya dari yang paling penting, yang sakral,
biasa atau yang bisa dinegosiasikan atau bisa dipenuhi sekadar kemampuan. Itu adat, tingkatannya begitu atau jenisnya begitu. Tapi bagi ahli antropologi atau sosiologi, kebudayaan itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif. Kita sudah mengenal ada setidaknya 7 unsur kebudayaan menurut ahli antropologi. Nah, bagi masyarakat adat itu sebuah kesatuan yang utuh. Bagi ahli antropologi atau orang sosiologi, kebudayaan itu bisa dilihat dalam aspek-aspek tertentu. Ada 7. Yang pertama ada sistem bahasa, kemudian ada sistem religi, ada sistem kekerabatan, ada sistem ilmu pengetahuan, ada sistem teknologi, kemudian ada sistem kesenian. Nah, 7 sistem itu dipreteli untuk memahami sebuah masyarakat. Begitulah antropologi melihatnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kebudayaan Minangkabau, kita bisa melihat bahasa Minangkabau, atau melihat sistem kekerabatan Minangkabau, atau melihat sistem ilmu pengetahuan Minangkabau, atau sistem kesenian Minangkabau, dan seterusnya. Hmm. Itu dalam sudut pandang kebudayaan. Tapi dalam sudut pandang adat, semua itu sebuah kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Begitu barangkali Bung Adit. Iya gitu ya Mak ya. Jadi kalau orang kebudayaan memandang secara unsur-unsurnya atau parsial ya Mak ya. Ya, Sementara betul. kalau adat itu memandangnya saling terkait semuanya ya itu Mak ya. Satu keutuhan ya. Artinya Sebuah kalau keutuhan. berarti kalau di orang di pandangan adat ketika kurang satu itu namanya belum adat itu ya Mak ya. Tidak Ah, lengkap. tidak Ya, lengkap. kita sederhanakan dengan sebuah contoh minggu lalu itu, Iya. dengan sebuah kuliner, Hmm. apa namanya, eh, Baik, sepertinya kita pecel. ah, Dia sebuah kesatuan yang utuh. Kerupuknya iya, bumbunya iya, kuahnya iya, sayurnya iya. mhm, Tapi bagi ahli kuliner, dia bisa dipisah. heeh. Kerupuk itu tidak bergizi, sayur itu vitamin, kuah itu lemak, dan seterusnya. Iya 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 iya. Bumbu-bumbu itu mungkin bagi orang gizi tidak terlalu penting, tapi bagi orang adat bumbu itulah yang penting. Hmm, Rasa sebuah pecel, rasa sebuah gado-gado itu ditentukan oleh bumbunya. mhm, Maka adat itu adalah rasa, itu yang sudah kita sepakati. mhm. Begitu Bung Adit. Baik baik, Mak Tuanku. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke pembahasan kita hari ini, Mak ya, Ya, yaitu eh, kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Baik, sebelum kita ke kearifan lokalnya, tentu kita akan mulai dulu sepertinya dari unsur-unsur kebudayaan ya dan tentu hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau, gitu ya Mak ya. Nah, eh, ya betul. kita mungkin lihat dulu dari unsur kebudayaan Minangkabau dalam hal bahasa ya, Mak. Dalam hal bahasa. Karena saya juga pernah dengar pendapat bahwa yang paling membedakan antara satu suku dengan suku lainnya itu ternyata adalah bahasanya gitu lah, Mak ya. Artinya kebiasaan mungkin ada kemiripan gitu ya. Tapi bahasa biasanya dia punya ciri khas tertentu, tersendiri gitu loh. Gimana, Mak, pendapat itu, Mak? Silakan, Mak. Baik, makasih Bung Adit. Iya, kita bicara dalam sudut pandang antropologi. Salah satu unsur kebudayaan yang paling penting itu adalah bahasa. Minangkabau mempunyai bahasa. Nah, jadi cirinya sebagai sebuah kebudayaan sah. Kebudayaan Minangkabau diisi dan dijaga oleh bahasanya. Sistem pewarisan nilai-nilainya juga melalui bahasa. Sistem komunikasi masyarakatnya dengan bahasa. Kalau para ahli bahasa membahas bahasa Minangkabau itu ada sekian dialek. Kemudian bahasa Minangkabau itu merupakan cabang atau percabangan atau perkembangan dari bahasa Melayu Austronesia, bahasa-bahasa di kepulauan antara Asia dan Australia. Jadi bahasa Minangkabau ini masih bersaudara dengan bahasa Melayu dan
bahasa Sumbawa dan banyak bahasa-bahasa di Nusantara ini. Ya, sehingga banyak kosakatanya atau cara bicaranya yang relatif sama. Hmm. Jadi kalaupun akan diterjemahkan dari bahasa Minang ke bahasa Melayu tidak terlalu sulit. Hmm. Kalau kita bicara tentang bahasa Minangkabau, ada sekian pemakai di wilayah Minangkabau ini, mulai dari Minangkabau inti di Dare, di rantau pesisirnya sampai ke Riau, sampai ke Bengkulu, bahkan sampai ke Aceh Selatan. Hmm. Ada bahasa Minangkabau di sana dikatakan bahasa Anak Jame. Kemudian ada bahasa Minangkabau juga di Negeri Sembilan, Malaysia. Nah, itu adalah dialek-dialek. Nah, sementara di Minangkabau inti sendiri di Dare itu ada sekian dialek. Ada dialek Agam, ada dialek Payakumbuh atau 50 kota, ada dialek Pariaman, dialek Solo, dialek Lintau, ada belasan atau mungkin puluhan dialek. Tapi pada dasarnya itu bahasa Minangkabau yang bisa saling dipahami oleh mereka. Ada satu ciri khas bahasa Minangkabau, Bung Adit, Hmm. yang berbeda dengan bahasa, katakanlah bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Hmm. Bahasa Minangkabau adalah bahasa yang egaliter, Hmm. bahasa yang terpakai untuk semua lapisan. Hmm. Kita bisa perbandingkan contohnya begini, Bung Adit. Hmm. Kalau dalam bahasa Jawa, berbicara kepada anak-anak, eh, katanya berbeda dengan berbicara kepada orang dewasa. Hmm. Anak-anak tidak bisa diajak makan. Anak-anak itu diajak maam. Hmm. Orang tua tidak boleh diajak makan, itu tidak sopan. Kalau orang Jawa atau orang Sunda mengajaknya harus dengan dahar. Kalau Ya. orang Sunda dengan tuang. Mari tuang atau mangga tuang. Itu untuk orang tua. Tidak boleh orang tua itu diajak dahar, kasal. Tidak boleh orang tua itu diajak maam, itu mempermalukan. Tapi di Minangkabau, semuanya diperlakukan sama. Rakyat biasa diajak makan, raja diajak makan, anak kecil diajak makan, orang tua diajak makan. Kata-katanya tetap makan, tidak boleh. Ya, sepertinya ada gangguan jaring sinyalnya ya. Bahasa halus Oke. khusus untuk lingkungan kerajaan atau lingkungan elit. Nah, di Minangkabau itu tidak berlaku. Bahasa berlaku untuk semua lapisan masyarakat, bahasa untuk raja sama saja dengan bahasa untuk rakyat jelata, bahkan bahasa untuk hewan. Iya. Halo? Makan ayam itu nyatu. Hmm. Nah, begitu contohnya. Iya, iya, iya. Bung Adit, bahwa Ah. bahasa Minangkabau salah satu ciri khasnya adalah egaliter, berlaku untuk semua orang, tidak menyebabkan orang lain itu jadi rendah ketika disapa dengan bahasa apapun. Hmm. Begitu pengantar kita, Bung Adit. Baik, baik, baik. Nah, ini masih persoalan bahasa ini, Mak ya. Nah, Mak, kalau tidak salah, Mak, dulu saya juga pernah dapat pendapat bahwa bahasa itu sesungguhnya kan hanyalah sebuah kesepakatan penamaan gitu ya, Mak. Betul, Kesepakatan betul. bersama sebuah komunitas itu terhadap penamaan. Kalau dia benda, ya nama benda. Kalau dia pekerjaan, nama atau sebutan untuk sebuah pekerjaan. Pokoknya sebutan, kesepakatan. Nah, tapi ternyata hari ini Mama juga membuka penjelasan kalau ternyata bukan hanya sekedar kesepakatan ya. Ada nilai-nilai yang terselip di sana gitu ya, Mak ya. Ada yang pakai tingkatan-tingkatan, ternyata ada yang tidak gitu ya. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan Ada komunikasi ini. gangguan sinyal ini. Iya, gangguan sinyal, Mak ya. Dari tadi ada beberapa momen sempat terputus. Tidak apa, Mak. Yang penting kita intinya kita bisa bisa dapatkan, ya. Nah, Ya, seperti saya betul. bilang tadi, Mak, ternyata bahasa juga bicara nilai ya, Mak ya. Bukan hanya bicara Betul. kesepakatan, bicara nilai. Ya, Nah, seperti yang bilang tadi, kalau di luar, kalau di Minangkabau semuanya sama, baik untuk anak, untuk kemanakan, untuk
Pengulu, untuk raja, semacam sama, ya, ya Mak ya. Kemudian kalau di Betul. luar di lain Minangkabau ada yang tingkatan-tingkatan bahkan ya, ada yang kasar, Ya, ada yang halus. Nah, nah betul. kira-kira kita tidak persoalkan yang di luar Minangkabau, Mak, karena kita akan menggali yang di Minangkabau. Penyebab bahasa di Minangkabau itu diberlakukan universal, dilakukan umum, tidak melihat melihat perbedaan itu. Itu apa yang menyebabkan itu, Mak? Nilai apa gitu loh, Mak? Ya, ini memang jadi perhatian dari banyak peneliti. Hmm. Kenapa bahasa Minangkabau itu egaliter atau sama rata, setingkat? Dan itu membawa ciri kepada sikap hidup masyarakat Minangkabau. Nah, tidak ada tempat yang terlalu tinggi untuk orang lain. Jadi dia memandang sama satu sama lain. Nah, eh, ada kisah-kisah yang banyak sekali tentang bagaimana egaliternya masyarakat Minangkabau menghadapi masyarakat luar, baik masyarakat pendatang dari luar negeri seperti bangsa India, bangsa Cina, atau bangsa Eropa sekalipun, mereka diperlakukan sama. Nah, eh, egaliternya bahasa itu kemungkinan besar karena masyarakat Minangkabau itu tumbuhnya dari bawah. Nah, jadi tidak tumbuh dari kerajaan, tapi tumbuh dari masyarakat yang membentuk nagari. Nah, pembentukan Minangkabau itu dimulai dari Tarata, dusun, koto, nagari. Jadi mereka membuat nagari atau kerajaan kecil atau negara kecil itu dari pertumbuhan secara alamiah dari kelompok kecil masyarakat. Nah, Hmm. itu terjadi dalam sejarah kelahiran masyarakat Minangkabau yang membentuk nagari, mulai dari Tarata ketika mereka mulai buka hutan, kemudian membangun sebuah koto, dusun, koto, kemudian ketika membentuk nagari mereka bersepakat bahwa tidak ada yang akan menguasai mereka. Sampai kerajaan berdiri pun itu mereka tetap berlaku seimbang. Boleh ada raja, tapi raja bukan penentu untuk lahirnya adat. Nah, jadi walaupun kerajaan di Minangkabau itu sudah lama tidak eksis dalam segi pemerintahan terhadap masyarakatnya, tapi kebudayaan Minangkabau tetap ada, bahasa Minangkabau tetap berjalan. Nah, bahasa di kerajaan atau bahasa di masyarakat awam itu sama. Beda misalnya di masyarakat-masyarakat tertentu yang kebudayaannya itu bergantung kepada sistem kerajaan. Ketika kerajaannya tidak berjalan lagi, maka banyak sistem bahasanya itu yang berhenti juga, termasuk sistem pewarisan nilai-nilai. Uh, kalau dalam istilah peneliti, uh, kalau sebuah kerajaan hilang, maka budayanya atau adatnya atau kebudayaannya itu hilang. Tapi di Minangkabau, boleh kerajaan itu bertukar, berganti, atau hilang sama sekali, tapi kebudayaan Minangkabaunya tetap ada. Bahasa Minangkabaunya tetap dipakai. Hmm. Kalau masyarakat Jawa, bahasa halus itu hanya di tingkat elit kerajaan para ratu dan para raden. Tapi bahasa ngoko tidak boleh dipakai di sana. Sebaliknya, di pasar masyarakat memakai bahasa yang eh, milik mereka, bahasa ngoko, dan tidak akan memakai bahasa kerajaan. Nah, dikotomi antara ini, maaf, ini baterai satu menghilang, saya harus pindah channel nih Bung Adit. Baik, 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 Mak. Nah, Oke. mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Oke. Mudah-mudahan Ya, bisa disambung langsung gitu ya, Mak ya. iya, Oke. Baik. ini karena di luar listriknya agak jauh ini. Recording stopped. Oke. Oke, Oke, Mak ya. masih bisa didengar suara saya, Bung Adit? Dengan jelas, Mak, sangat jelas. Alhamdulillah masih Oke, jelas. makasih. Silakan, Mak. Ya. Iya. Eh, Tadi kita sudah bicara tentang kenapa bahasa Minangkabau itu menjadi egaliter. Iya, Itu benar, tadi. benar. Ya. Hmm, hmm, Nah, salah satunya karena budaya Minangkabau itu tumbuhnya dari bawah, hmm, bukan tumbuh
karena pengaruh lahirnya sebuah kebudayaan. Itu mungkin sumber pertamanya. Begitu Bung Adit. Iya, iya, iya. Jadi karena dia tumbuh dari bawah tadi, otomatis semua yang menumbuhkannya bahasa itu sendiri berada pada posisi yang sama di kala itu berarti barangkali gitu ya, Mak ya. Sehingganya ketika dari perkembangan mereka tetap merasa sama semuanya. Gitulah kira-kira ya, Mak ya. Betul. Jadi Nah, kalaupun terjadi pemilihan pemimpin, mm, mereka membuat batasan. iya. Pemimpin itu tidak boleh terlalu jauh dari yang dipimpinnya. Mm-mm. Jadi istilahnya pemimpin boleh tinggi tapi ditinggikan seranting. Pemimpin Baik. boleh dahulu tapi didahulukan hanya selangkah. Nah, Mm-mm. itu menjadi undang-undang adat mereka. Jadi Mm. bahasanya pun begitu. Bahasa pemimpin tidak boleh terlalu tinggi terhadap rakyatnya. Bahasa rakyat kepada pemimpin tidak terlalu tinggi mendakinya. Jadi kata mendaki itu bagi rakyat tidak terlalu rumit. Semua Mm. orang boleh melakukan kata mendaki. Semua orang bisa menggunakan kata menurun. Iya, iya, iya. Ya, 4 jenis kata dalam bahasa Minangkabau itu Nah, di ini Mak, untuk pemakaiannya. di Ya, sini titik titik apa ya Mak, titik tanda tanyanya muncul Mak. Ketika tadi kita mengatakan bahwa bahasa Minangkabau itu egaliter, bahasa Minangkabau itu setara untuk semua tingkatan strata sosial gitu ya Mbak ya. Mulai betul. dari tingkatan pengulu, tingkatan jadi Raja pandai, sekalipun. raja sekalipun dan rakyat Badarai, selara Minangnya rakyat biasa, itu semua bahasa yang sama ya, makan sama Betul. makan ya. Tidur sama-sama bahasa lalo gitu ya. Betul, Terus betul, betul. nah tapi kita juga mengenal dalam bahasa Minang tuh ada kato mendaki seperti yang ulang tadi. Ada Betul. kata mendata, ada kata menurun yang di bahasa Indonesianya kata mendaki, mendatar, menurun. Dari sana aja kan kelihatan, Mak. Kalau ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan. Jangan-jangan kita pingin apa ya? Sebagian orang nanti akan beranggapan kan kontra dengan pendapat yang pertama gitu ya, bahwa ternyata ada perbedaan, ada ya kata untuk mendaki, ada mundur, ada mendatar. Ini gimana ini? Sementara sebenarnya sama dulu tadi, Pak. Silakan, Pak Tangku. Baik, jadi ada istilah kato atau jalan kato nanampe atau langgam kato nanampe, 4 langgam kata itu pemakaian dalam situasi, bukan dalam hubungan antar manusia. Jadi Hmm. situasinya ada yang setara ketika orang berhadapan dengan orang yang seumuran atau teman-temannya. Itu jalan mendata atau kato mendata. Bukan berarti dia tidak menghormati teman yang seumuran atau sepantaran itu. Tapi kata-kata itu akan digunakan kata-kata yang lugas. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang harus menyimpan sebuah aturan kekerabatan, misalnya dengan Sumando, itu bahasanya bahasa kiasan. Hmm. Bahasa kiasan itu kato Malereang. Ketika berhadapan dengan orang yang diperlukan perlindungannya, katakanlah dia seorang penghulu, maka kata yang meminta pengharapan itu katu mendaki. Jadi ini berdasarkan kebutuhan saja, kebutuhan bagi seorang pembicara, komunikator, ketika dia berhadapan dengan orang yang berbeda. Apakah ini membuat egaliternya hilang? Tidak. Justru egaliter itu terpakai dalam 4 kato tadi. Kata mendaki tetap egaliter ketika seseorang berhadapan dengan orang tua. Nah, dia tetap egaliter tapi dengan bahasa yang lebih santun. Kato menurun tetap egaliter ketika orang bicara dengan orang yang lebih lemah atau anak kemanakannya, tapi dia tetap menghormati kemanakannya dengan bahasa yang sama. Nah, ini Hmm. memang rumit bagi orang luar melihatnya, Iya, iya. tapi ini hanya kiat dalam berkomunikasi. Bukan berarti kato mendaki itu lebih tinggi daripada kato menurun. Tidak. Hmm. Dia sama-sama egaliter, bahasanya tetap sama, tapi tujuannya berbeda atau kiatnya berbeda. Barangkali begitu saya bisa menjelaskannya, Bang Ya, Adit. apakah bisa kalau saya dari kacamata awam ini, apakah bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya dari makna katanya itu semuanya egaliter, sama gitu ya.
Artinya ketika mengatakan pai kepada yang kecil, pergi dan kecil, itu pergi juga kepada kata mendaki kita yang besar Mak ya. Iya, iya. Cuman Mama bilang tadi ada kata menurun, mendaki, mendata itu justru apakah itu berupa cerminan nilai sesungguhnya, nilai. Jadi penghormatan seperti yang bilang tadi ya, walaupun menyuruh pai ke yang ketek, ke yang kecil, tapi tetap Iya. menghargai dia dalam unsur dalam makna kesetaraan egaliter tadi. Apakah itu maknanya Mak dari nilai-nilai tadi? Iya, saya sepakat itu. Jadi egaliternya tetap, tapi cara menghadapi orang yang berbeda itu juga dengan apa ya, kiat berbahasa. Ini langgam kata ya, langgam kata mendaki, langgam kata menurun itu bukan berarti langgam kata mendaki itu bahasanya lebih tinggi, tidak. Bahasanya tetap sama. Bahasanya tidak membedakan apa ya, status sosial. Posisi berbeda, status sosialnya tetap sama. Katakanlah seorang anak minta izin kepada ibunya, "Mak, lapeh hembo pai bajalan." Ibu lepaskan saya pergi berjalan. Itu bagi seorang anak kepada ibunya kato mendaki. Ketika ibunya mengatakan, "Nak, pailah bajalan," ibu itu memerintahkan kato menurun kepada anaknya. "Pailah anak merantau, karatau madang diulu." Perintah pergi berjalan itu tidak menyebabkan bahasa itu berubah. Kiatnya yang berbeda, satu memohon, satu memerintah. Iya. Berarti memang dalam bahasa Minangkabau itu sendiri terdapat, bukan terselip lagi nih, terdapat sebuah nilai berarti Mak ya, nilai-nilai penghargaan, penghormatan kepada lawan bicaranya gitu ya Mak ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan apa ya jatuhnya ya, Statusnya, status status dan hubungan dalam masyarakat. dalam masyarakat gitu ya Mak ya. Berarti gitu ya Mak. Artinya dalam bahasa Minangkabau itu ternyata terbukti memang ada nilai yang dimasukkan di sana gitu ya Mak. Ya, kan ada petuahnya ya, nan kuriak pundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah bahaso. Jadi bahasa Minangkabau itu indahnya ketika para pemakainya tetap egaliter dan tetap menghargai orang lain. Kalau dalam istilah orang luar, orang Minang itu tidak membedakan pangkat orang dalam berbicara. Tapi penghormatannya tetap ada. Tinggi kayu aro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruhi. Pohon kayu ara yang tinggi itu dilangkahi, tapi rumput bilang-bilang yang rendah itu diseruduki. Artinya apa? Berbicara dengan anak kecil sekalipun, itu penghormatannya tetap ada, walaupun katonya kato menurun. Jadi tidak ada intimidasi, istilahnya gitulah ya Mak ya. Ke yang kecil tidak ada intimidasi, ke yang besar tidak ada ya dalam tanda kutip apa ya, tidak ada suatu yang berlebihan lah gitu lah ya Mak ya. Iya, tidak ada istilah orang apa ya, membuat orang itu tersanjung, berlebihi ya. kemanusiaannya. Iya. Terlalu mengagungkan lah istilahnya gitu ya Mak ya. Terlalu mengagungkan. Nah, sementara kan maka dikatakan kepemimpinan di Minangkabau itu hanya tingginya seranting, didahulukannya selangkah, dilebihkannya hanya sekadar bisa menungkainya kalau dia berjalan terlalu cepat. Kira-kira begitu. Baik Mak. Nah kalau begitu Mak, jadi menarik benang merahnya saya melihatnya. Pertanyaannya adalah ini kan kelihatan Mak bahwa kalau boleh bilang adat Minangkabau, kita kembali yang lalu tuh semuanya penuh nilai. Mak saat bilang adat itulah rasa, gitu ya Mak ya. Adat itu rasa yang dijalani. Nah, rasa itu adalah nilai. Sementara bahasa juga nilai. Nah, keindahan. Ya, nilai keindahan. Nah, apakah Mak sesungguhnya bahasa itu merupakan produk dari nilai-nilai adat Minangkabau itu, atau adat Minangkabau itu justru dikeluarkan atau disarikan dari bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa yang penuh nilai di bahasa Minang itu sendiri Mak? Mana yang nih ibarat telur dan ayam nih Mak?
gitu ya. Iya. Mana yang lebih dulu nih, bahasa Minangnya yang mengilhami adat Minangkabau itu penuh nilai-nilai egaliter itu, ya, nilai-nilai kesetaraan dan juga nilai-nilai penghormatan itu, atau dari adat Minang yang sudah disusun itu maka keluar bahasa yang penuh egaliter dan penghormatan seperti itu, Pak. Gimana ini, Pak, sesungguhnya? Nah, inilah kalau kita bicara dalam sisi kebudayaan seolah-olah ada yang mendahului, ada yang Oh iya iya mempengaruhi. iya iya, saya Nah, sadar nih. kalau bagi masyarakat Baik baik adat, baik. bahasa dan sistem adat itu adalah satu kesatuan. Tapi bagi Hmm, orang kebudayaan, iya iya. ini jangan-jangan nilai dulu nih, aturan dulu ini, norma dulu ini, baru bahasanya Iya lahir. iya iya. Jadi tanpa disadari saya Kalau saya bahasanya saya itu saya berkembang. masuk dari segi kebudayaan nih, Mak ya. Ya, Iya. kita bisa mengatakan Ah, bahwa norma itu lahir tentu dengan pewarisan bahasa. iya iya. Norma itu masuk di dalam bahasa. Mm-mm. Tapi bahasa itu sendiri melahirkan normanya sendiri. Hmm, Kita sudah contohkan misalnya dalam suku-suku tertentu di Indonesia ini ada bahasa yang melahirkan norma membedakan masyarakat. hmm, Ini masyarakat elit, ini masyarakat ningrat, ini masyarakat awam, ini masyarakat pasar. Ini ngoko, ini kromo, ini bahasa alus, ini bahasa pasar. Nah, bagi Minangkabau, bahasa itu melahirkan nilai kesetaraan. Tidak ada bahasa untuk raja, tidak ada bahasa untuk rakyat yang berbeda. Sama saja. hmm, Bicara dengan nenek, bicara dengan cucu, sama saja. Bahasa yang digunakan eh, hanya sopan santunnya, keindahannya yang dibedakan. hmm, Bagaimana menggunakan bahasa yang eh, pakai majas atau pakai kiasan untuk gitu ya. kata meleriang dan seterusnya. Ya, Jadi mm. mana yang lebih duluan ini, ayam atau telur, kira-kira begitu. Mungkin kita mengatakannya bahasa itu melahirkan norma, tapi di sana berkelindan saling Iya iya mengisi. iya iya. Iya. Bahasa Minangkabau melatih orang Minangkabau untuk punya nilai egaliter, sama duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Hmm. Begitu, Bung Adit. Ya, atau jangan-jangan bisa kita tarik juga, Pak, sebuah dugaan atau kesimpulan nih bahwa sesungguhnya bahasa itulah adat, adat itu juga lewat bahasa gitu ya, Pak ya. Bagi masyarakat adat, Ya, bahasa itu ada di dalam adat. adat. Warisan adat itu melalui bahasa. Baik, Tidak baik. mungkin adat itu bisa diwariskan kalau tidak melalui bahasa. Berarti Nah, berarti itu barangkali, Mak ya, kenapa katanya nih adat Minangkabau itu diturunkan atau terhimpun dalam sebuah kato yang bernama kato pusako atau bahasa bahasa kata pusaka. Apakah demikian, Mak, akhirnya? begitulah kira-kira. Jadi Iya, iya. eh, kata-kata dalam bahasa Minangkabau itu menjadi sumber segala inspirasi. Baik inspirasi untuk nilai adat, baik inspirasi untuk aturan-aturan perundang-undangan. Maka aturan perundang-undangannya itu diambil dari sumber ampe kato nanampe, kata yang empat. Sumber perundang-undangan itu dari bahasa yang empat, bahasa yang lahir dari empat kegiatan. Satu, kato pusako itu kata-kata atau bahasa yang diwariskan. Kemudian kato mupakat, kata hasil perundingan para pemimpin atau perundingan di tengah masyarakat. Kemudian ada kato dahulu, kato yang bahasa perjanjian atau bahasa yang sudah jadi konvensi sebelumnya. Kemudian kato kemudian itu kata mencari penyelesaian sesuatu. Nah, bahasalah yang melahirkan norma kato nanampe tadi. Tapi kato nanampe tadi sekaligus menjelaskan bahwa bahasa itu sebenarnya sudah menjadi norma. Iya, iya, iya. Begini, agak susah kita Iya, menjelaskan kepada sepertinya ini masyarakat. memang agak serius nih. Ya. Ya. Bahasa itu menjadi norma bahwa dalam bahasa Minangkabau ada kata yang diwariskan dari nenek moyang yang harus dianggap lebih punya kekuatan. Hmm, Maka kato pusako tadi kata Bung Adit iya. sebagai warisan terpenting bentuk bahasa. Hmm, Kemudian dia menjadi sumber undang-undang.
Kata mufakat menjadi sumber undang-undang. Ketika pembentukan penyusunan Pancasila sebagai dasar negara, itu yang mengusulkan kata-kata itu mayoritas dari Minangkabau, terutama Muhammad Yamin. Ya, banyak sekali sumber kata dalam unsur-unsur Pancasila itu yang berasal dari bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, termasuk istilah mufakat itu. Mufakat itu kan awalnya tidak begitu dipahami oleh masyarakat di luar Minangkabau, bahkan kemudian menjadi demokrasi. Mufakat bukan demokrasi. Mufakat bukan suara terbanyak. Ini contoh saja. Mufakat yang ada dalam butir Pancasila itu sumbangan dari bahasa Minangkabau, kato mufakai. Ya. Kato mufakai. Jadi mana yang kato pusako, kata yang diwariskan sebagai sesuatu yang sudah benar dari nenek moyang, tapi untuk yang kita pakai saat ini adalah yang kita sepakati, kata mufakat itu. Permufakatan itulah yang belum begitu dipahami bersama oleh masyarakat Indonesia sebagai warisan kecerdasan atau kearifan Minangkabau, bukan harus menang atau kalah dalam sebuah perundingan, tapi sepakat untuk tidak sepakat pun adalah sebuah hasil dalam perundingan. Baiklah, saya sepakat tapi tidak sepakat dengan pendapat Anda. Sepakat tidak sepakat itu belum menjadi kesepakatan bersama. Iya. Padahal di sanalah sesungguhnya kebebasan berpendapat nih, Mak ya. Sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Iya, ini kan sudah kita bahas dalam contoh ketika ada kelarasan Oto Piliang yang aristokrasi, yang menitik dari Aceh, dan kelarasan Bodi Caniago yang duduk sehamparan. Artinya apa? Pikiran dari pimpinan di atas itu boleh saja kita bicarakan, tapi kesepakatan kami di bawah ini juga harus diperhatikan. Dua-duanya dipakai. Pajanjang naik, Batanggo turun dipakai, duduk sehamparan dipakai. Itu bagi orang luar sulit dipahami bagaimana mungkin egaliter bergabung sekaligus dengan otokrasi. Kepemimpinan yang dari atas dan kepemimpinan yang duduk sama rendah. Itu susah sekali bagi masyarakat luar memahami. Tapi begitulah yang dikatakan mufakat itu. Berbeda, jalan baduo nak di tengah, dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Nah, sepertinya tanpa terasa ini sudah hampir 45 menit ya kita. Sebegitu membahas bahasa Minangkabau ini mudah sulit. Iya, mudah sulit. Nah, apakah bisa saya menyimpulkan begini juga, Mak, bahwa sesungguhnya bahasa Minang adalah pintu masuk memahami budaya Minangkabau. Artinya tanpa memahami bahasa Minang yang sesungguhnya, artinya tanpa melalui bahasa Minang, itu kan sulit mendapatkan nilai-nilai sesungguhnya dari budaya Minangkabau itu sendiri. Apakah bisa gitu, Pak? Saya sangat yakin bahwa bahasa itu pintu utama untuk sebuah kebudayaan. Jadi saya memegang pendapat beberapa ahli antropologi, sebuah kebudayaan yang bahasanya mulai luntur, maka kebudayaan itu juga akan luntur. Nah, ini yang harus kita ingatkan, terutama kepada anak keponakan kita, bahwa bahasa Minangkabau itu adalah pintu masuk, tapi juga sekaligus sumber keruntuhan Minangkabau kalau bahasa itu ditinggalkan. Begitu, Bung Adit. Baik, Pak. Ini pesan sudah begitu jelas ya. Tergantung kita, apakah kita mau mempertahankan kebudayaan kita atau adat kita Minangkabau, atau justru mau membiarkan runtuh. Tergantung kita mau melestarikan bahasa Minang atau justru biarkan dihanyut gitu ya. Baik, Pak. Kita coba buka line telepon ya, Pak ya. Tadi ada yang masuk, tapi karena tadi rasanya keterangan masih menggantung, sengaja belum saya terima karena saya takut ini lari fokusnya gitu ya, Pak ya. Nah, lari fokus pendengar ini. Sekarang Sanak pendengar, silahkan Anda ingin bergabung, sudah kami buka kesempatan ya. Ini dia, kita coba terima ya, Pak ya, di 812414. Halo, assalamualaikum. Halo,
Waalaikumsalam, Mak Tia. Yo, dia siapa Pak? Assalamualaikum, Mak Tangku Wang Kudun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko, amu orang luar basuang ko, Mak Tangku. Magam. Agam. Iya, sirah bendera. Sama sirah benderanya Mak Tengku mah. Sama tirah aja baru kan. Dengan jauh Mak siapa? Jadi, Halo, kalau Mak. Nambu tanya ko terlebih dulu, mohon maaf ko Mak Tangku. Ya. Ko Ya. bang dari masalah. Mm-mm. Aduh, amu menanga kata-kata adai ko. Hmm. Inge-inge nan jatih. Nan di bawah kok main po. Mm-mm. Ya. Apa belum mengkasih itu Mak Tangku. Iya. Sekian ya. Santa Mak. Halo Mak. Halo. Yo, Jauh Mak siapa kami tadi Mak ngecek? yo, Mak Ustaz Menan. Mak Sultan. Oh, Mak Sultan Menan yang Iya. kini tahun di Padang ya Mak ya. Saya di Padang ya. Oke. Silakan Mak. Terima kasih Mak Sultan Menan. Ya, Yo, oke. kembali Mutia ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik, Mak Tuanku, ini menarik Mak. Iya. Sama-sama sirah bendera Mak. Inilah yang Minangkabau itu. Iya. Ketika sebuah majas keluar, maka kita tidak bisa menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Inge-inge nan di atas, nan di bawah kok maimpo. Nah, Padahal maimpo itu jatuh dari atas ke bawah ya Mak ya. iya, tidak mungkin yang menghimpit itu datangnya dari bawah. Iya. Bagaimana masyarakat Minangkabau menjelaskan bahwa pemimpin itu akan jatuh, akan ditimpa oleh masyarakat yang dipimpinnya. Jadi ingat-ingatlah kalau mau menjadi pemimpin, Pak, yang akan menimpa Anda itu adalah masyarakat yang di bawah Anda, bukan atasan Anda. Iya. Jadi kalau dikatakan ini kesadaran masyarakat Minangkabau bahwa yang akan menjatuhkan seorang pemimpin itu bukan orang yang di atasnya, bukan lawannya, bukan yang lebih tinggi dari dia, tapi justru yang di bawahnya. Dan banyak sekali majas atau kiasan bahasa Malereng atau kato Malereng dalam bahasa Minangkabau itu yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dipahami secara letterleh sulit dijelaskan, tapi maknanya dalam sekali tentang peran seorang pemimpin dalam masyarakat. Elo-elo pandai menitibui selama badan kesubarang. Bagaimana mungkin orang bisa menitibui di atas air? Iya. Buih itu bukan buih air yang dimasukkan, tapi kata-kata orang yang bertebaran. Masyarakat sekarang sudah masyarakat yang penuh dengan kata-kata. Bagaimana kita meniti kata-kata yang banyak itu? Iya. Nah, elok-elok nan di atas, nih di bawah kok maimpo. Hati-hatilah, hai para pemimpin, yang akan menjatuhkan Anda itu justru masyarakat. Tidak ada yang di atas Anda yang akan menjatuhkan Anda, tapi masyarakat yang Anda perlakukan sebagai bawahan, itulah yang suatu saat akan menjatuhkan kalau mereka menganggap Anda tidak lagi layak jadi pemimpin. Baik. Yang akan menghimpit itu ya, yang akan maimpo. Maimpo itu ya bahasa Indonesianya menghimpit, kira-kira begitu. Baik. Ini teguran kepada calon pemimpin, jangan lupa dengan yang dipimpinnya. Begitu Mas Tan Mamenan. Iya, baik. Terima kasih Mak Tuanku. Dan Dun Sanak Pandangan yang lain apakah masih ada? Kalau ada waktu kita masih tersisa lebih kurang 5 menit lagi ya. Sebelum kiri. Ternyata ada yang masuk Mak. Kita coba terima lagi Mak ya. Di 812414 kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Tuanku. Iya, Bu Mel, silakan Bu Mel. Mel ini. Ini Mak Tuanku meralat masalah yang Mak Tuanku sampaikan, rupanya menyimak yang Mak Tuanku sampaikan itu peribahasa yang saya sampaikan dulu itu adalah gonteh pucuk, bukan gonteh bidua. Jadi saya disorot oleh teman nih Mel, kamu orang sejarah ya, nanti saya tebus ke penjelasan beliau ke sana itu, cuma bahasa aja dikit. Oke, baik. Setelah itu ada satu lagi Mak Tuanku ya Mak Tih ya. Iya, silakan. Ini tadi bahasa. Jadi kalau pandai berbahasa senang orang, kalau tidak pandai bagaikan apa tuh? Penyucuk duri apa ya Pak? Pancuki bagaikan duri. Bagaikan mencuk duri. Iya. Kalau pandai pemain kato, ibarat santan jatang guli. Bakal dipimpin ya. Iya.
Itu dia. Tapi Ini bahasanya ini nih Mak Uti. Ya. Tangku. tapi kalau nak pandai memain kato, ibarat alu pancuki duri. Itu mesti capek. Ya, Jadi, tambah dalam. ketika bahasa itu tidak bisa Ini menjelaskan. ada dia apanya mesti Uti tahu. Ya. ya Tangku. Ya, terus pertanyaannya Bu Mel, ada pertanyaan Bu Mel? Ya. Ya nanti tambahan sama Uti nanti toh. Ah, Hujan lebat, payung tidak bisa meneduhkan. hmm, Payung tidak bisa meredakan hujan, tidak bisa menghentikan hujan. hmm, Tapi dengan adanya payung, hmm. kita bisa sampai ke tujuan. Ini bahasa ini gimana nih Mak? Apanya? Bila kita lihat secara baiknya, secara sisi buruknya bagaimana nih Mak? Oh, ini sepertinya bukan kato Minangkabau ya, bukan? Bahasa Minangkabau tuh Mak ya? Oh iya, ada Mak Tongku ya. Saya baru dengar ini. Makanya Ah. itu dalam dalam Minangkabau. Payung apa tuh kalau bahasa aslinya apa Bu Mel? Payung apa? Hujan labe, Ah, payung tidak bisa menghentikan. ah. Dengan adanya payung, walaupun hujan sampai di tujuan kamawat tuju. Oke, baik. Oke, ya, ketangkap. Ya. Bisa saya tangkap. Oke, silakan. Terima kasih Bu Mel ya. Terima kasih juga Mas Tangku Muti. Ya, Minta yuk, maaf sama-sama. Kalau salah Ya. kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya nangkapnya nih. Artinya payung tidak akan bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita sampai ke tujuan ya waktu di kala hujan. Itulah kira-kira maknanya Mak ya. Tapi dalam kata apa istilahnya? Kata pusako atau kata Ada gurindamnya. gurindam Mak ya? Kita cari, ya. Yang pertama dulu Bung Adit. Ya, silakan Mak. Minggu lalu Bu Mel menanyakan tentang 3 jenis atau 3 tingkatan ale, Mm-mm. ya. Goteh pucuk, kabuang batang dan lambang ure. Hmm. Itu tingkatan perhelatan dari yang paling sederhana, kemudian yang besar dan sangat besar. Goteh pucuk istilahnya ya Bu ya. Goteh Betul. pucuk ya. 3 tingkatan ale. Jadi apakah kita akan berle besar ini? Hendaklah goteh pucuk sajalah, perhelatan kecil saja. Atau ayolah gadang, kabuang batang. Ini peralatan yang benar-benar besar ini, harus digadaikan nih sawah. Itu lambang ure. Ya, itu 3 tingkatan biaya perhelatan, besarnya perhelatan. Baik. Tadi yang dikatakan Bu Mel itu ada gurindamnya, saya tidak terlalu hafal. Barana labe hujan, nan jo payung bisa sampai ke Subarang. Jadi payung ndak kemantian hujan, tapi bisa mantan kita ke Subarang. Kira-kira begitu. Artinya apa? Boleh saja bencana, tantangan, hambatan segala macam itu ada, tapi kita bisa mencari teknologi atau mencari sebuah kiat untuk menyelesaikan masalah itu. Ada bahasa sederhananya begini, sarami-rami balai, anak rajo laluan juo. Itu pernah dengar tuh Mak. Kalau itu pernah saya dengar. Jadi bagaimanapun raminya sebuah pasar, biasanya anak raja bisa lewat. Nah, begitu. Tapi ini tidak persis seperti yang diminta Bu Mel ini. Bagaimanapun rumitnya keadaan, apa yang ingin kita capai itu harus dilaksanakan juga. Nah, kalau yang dikatakan Bu Mel itu bagaimanapun rumitnya tantangan, kita bisa menyeberang dengan sebuah kiat, dengan sebuah cara, begitu. Oke, baik Mak. Pandai menitibui, somek badan ke Subarang. Gitu ya. Jadi sepertinya gitu ya Mak, bahwa sebuah alat ataupun hasil karya kita itu bukanlah segalanya gitu ya, bukan apa, tapi dengan karya itu kita bisa sampai ke tujuan kita gitu lah kira-kira ya Mak ya. Bung Adit ternyata lebih bisa menjelaskannya. Jadi, enggak, ini saya menangkapnya. Kalau alat itu yang akan menghentikan semua masalah, tapi kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan alat. Dengan alat, oke, baik. Baik, Matangku, ini menarik sekali, baru satu unsur kebudayaan Minang. Iya, membahas unsur kebudayaan yang namanya bahasa ini luas sekali. Luas sekali. Saya tidak ada waktu untuk menanyakan kenapa Minangkabau hanya punya bahasa, tidak ada punya tulisan. Nah, ini lain lagi ceritanya.
Ya mungkin bisa kita ulik nanti. Ini kita ulik nanti Itu Mak ya. menarik juga. Oke, Iya. baik Mak. Karena waktu kita Kenapa sudah. diwariskan semuanya dengan lisan? Iya. Apa masalahnya? Apa masalahnya ini? Kearifan apa yang ada di sini ya Mak ya? Baik. Betul, betul, betul. Ya. Baik Mak, itu mungkin bisa kita sambung nanti karena waktu yang sudah membatasi kita Mak. Mungkin ini perlu nih, bukan ingin saja, tapi perlu simpulkan ini karena demikian kompleksitasnya bahasa Minangkabau ini, ya yang Mak uraikan tadi. Silakan Mak, mohon dibikin simpulan tentang satu unsur kebudayaan Minangkabau ini itu bahasa Minang. Silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar di Perempat dimanapun berada. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling inti dan paling menentukan apakah kebudayaan itu akan berlanjut atau tidak. Ya, bahasa itu yang menyusun dan melahirkan norma, atau norma itulah yang ada di dalam bahasa. Bahasa yang mewariskan semua kekayaan sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan itu akan berhenti atau bahkan hilang. Nah, identitas Minangkabau adalah bahasa Minangkabau itu sendiri yang punya ciri egaliter. Nah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Tidak ada bahasa untuk elit, tidak ada bahasa untuk orang pasaran, tidak ada bahasa untuk rakyat jelata. Semua bahasa berlaku untuk raja, untuk penghulu, untuk rakyat badarai. Ini egalitarian dalam bahasa Minangkabau. Kemudian bahasa Minangkabau punya keindahan atau keistimewaan barangkali ya. Sangat luas majasnya atau kiasannya. Maka dikatakan ada tingkat rahasia bahasa itu, ada yang tasera, ada yang tasire, ada yang tasure, ada yang tasurua. Jadi yang tersurat pun ada yang tersirat di belakangnya. Dalam yang tersirat itu ada yang tersuruk di belakangnya. Nah, ada 4 tingkat rahasia bahasa Minangkabau. Bukan tingkat pemakaiannya untuk masyarakat tertentu. Kiasan bisa dilakukan untuk anak-anak, bisa untuk orang tua juga. Nah, jadi kalau ingin kebudayaan Minangkabau tetap bertahan, bahasa Minangkabau harus diwariskan. Mudah-mudahan generasi penerus Minangkabau memahami ini. Bahasa Minangkabau harus diajarkan kepada anak-anak dan keponakan kita. Terima kasih. Itu saja Bung Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak. Ini betul-betul membuka membuka mata kita ini. Betapa pentingnya bahasa Minangkabau, bahasa Minang itu sesungguhnya. Karena itu jangan pernah abaikan. Begitulah mungkin pesan yang ingin kita Mak ya. Karena ketika bahasa Minang sudah tidak ada lagi, sudah luntur, maka di saat itu juga kita sudah melunturkan budaya Minangkabau itu sendiri Mak ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau itu terima kasih Mak atas wejangannya dan juga atas pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya Mak ya buat kita bersama dan bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita yang lainnya. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku mohon pamit dari acara Kearifan Lokal Sumatera Barat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.